Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas film fiksi ilmiah berjudul Prospect yang dirilis tahun 2018. Film ini menceritakan kisah sekelompok orang pergi ke sebuah planet asing demi mencari permata yang sangat bernilai. Namun mencari permata tersebut tidaklah mudah, karena permata yang mereka cari ada di dalam tubuh organisme asing penghuni planet tersebut. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Film dimulai dengan memperkenalkan seorang ayah bernama Damon dan putrinya yang bernama Si berada di dalam sebuah kapal angkasa. Mereka menuju sebuah bulan atau planet berwarna hijau yang mengorbit pada sebuah planet raksasa di dekatnya. Tujuan mereka datang ke planet itu bukan untuk berwisata, melainkan mencari permata atas perintah perusahaan yang mempekerjakan mereka. Namun permata tersebut bukanlah barang tambang, melainkan hasil panen dari organisme asing yang hidup di dalam tanah atau biasa disebut dengan aurelak. Damon sendiri adalah seorang penggali serta pemanen yang cukup berpengalaman dan sudah 2 kali ia datang ke planet ini. Jadi nggak heran kalau kesehatannya itu sedikit terganggu karena ada perbedaan atmosfer. Sesaat kemudian, Kapten memberitahu kalau kapal angkasa mereka telah mencapai orbit. Dan setelah meminta izin pada pusat kontrol, Damon dan putrinya menggunakan pesawat kecil untuk mendarat di planet tersebut. Namun, ketika memasuki atmosfer terjadi malfunction yang menyebabkan sistem pesawat rusak lalu mendarat dengan keras. Setelah mengecek lokasi pendaratan, ternyata mereka meleset jauh dari lokasi yang sudah ditentukan, di mana para kelompok pekerja lain sudah menunggu kedatangan Damon. Jadi apa boleh buat, mereka itu harus berjalan kaki untuk sampai ke sana. Sebelum keluar, mereka harus menggunakan baju pelindung serta alat bantu pernafasan. Baju itu juga dilengkapi alat komunikasi radio untuk berbicara satu sama lain. Dan meskipun planet ini dipenuhi pepohonan serta tanaman hijau penghasil oksigen, komposisi udara pembentuk atmosfer tidaklah seimbang yang membuat udara sangat kotor dan beracun. Mereka berdua kemudian berbagi tugas. Si menjadi petunjuk jalan menggunakan peta yang biasa digunakan para penjelajah, sementara Damon akan mengawasi sekitar dengan senjatanya. Setelah berjalan kurang lebih 1 jam, mereka menemukan masker oksigen usang tergeletak di tanah. Damon berkata, terakhir kali ia datang ke planet ini, banyak kelompok kecil dari perusahaan lain ikut mencari permata tersebut. Tapi banyak dari mereka kurang berpengalaman, sering terlibat cekcok dan berakhir dengan pertikaian. Itulah kenapa ia membawa senjata untuk berjaga-jaga. Lalu tanpa sengaja, Damon melihat ada gundukan di tanah yang kemungkinan adalah sarang dari aurelak. Damon mulai menggali, lalu menuangkan cairan asam untuk membunuh organisme tersebut, kemudian mengeluarkannya dari dalam sarang. Damon memberitahu kalau permata itu ada di dalam perut organisme asing tersebut. Namun, mengeluarkan permata tersebut haruslah sangat berhati-hati. Jika mereka salah memotong bagian daging yang membungkusnya, maka permata itu akan rusak dan berubah menjadi asam yang sangat mematikan. Damon yang sudah berpengalaman cukup mudah mengeluarkan permata tersebut. Jika dilihat dari ukuran dan tingkat kesempurnaannya, permata itu mungkin dihargai $10.000. Si sangat senang mendengarnya. Uang segitu banyak cukup untuk melunasi hutang mereka. Mereka bisa segera kembali ke kapal induk lalu pulang ke bumi. Tapi sang ayah menolak. Tujuan mereka sebenarnya adalah sebuah lokasi rahasia yang disinyalir sebagai sarang ratu dari aurelak. Selain mereka berdua, ada tim lain yang sudah menunggunya di sana untuk memanen permata, yang nilainya diperkirakan 5 kali lipat atau jauh lebih besar.
Peluang ini hanya sekali seumur hidup. Jika mereka berhasil, mereka bisa hidup dengan layak sebelum orang lain yang menemukannya. Ketika Si sedang mencari sumber air, Damon mendengar transmisi radio milik orang lain, lalu meminta Si mematikan mikrofonnya lalu bersembunyi di balik pepohonan. Ia melihat dua orang bersenjata mendekatinya, jadi mereka itu harus sangat berhati-hati. Salah satu dari mereka bernama Ezra. Ia bertanya bagaimana Damon bisa sampai ke planet ini. Sudah sekian lama ia tidak bertemu manusia selain Michael, temannya yang saat ini sedang menggeledah barang bawaan Damon. Damon berkata kalau ia pengembara, tapi Ezra nggak percaya begitu saja lalu menodongkan senjata. Ezra memaksa Damon memberitahu di mana pesawat yang ia gunakan untuk mendarat di planet ini dan apakah kapal angkasanya masih berada di atas sana. Jika tidak memberitahu, maka Ezra tidak segan untuk melukainya. Apa boleh buat, Damon terpaksa memberitahu yang sebenarnya. Damon datang ke planet ini atas perintah perusahaan yang mempekerjakannya. Mereka membutuhkan seorang penggali untuk memanen permata di suatu tempat yang diduga adalah sarang dari Ratu Aurelak. Tapi Ezra nggak percaya, karena sudah lama ia mendengar dongeng itu dan tidak pernah sekalipun membuktikannya. Damon pun meyakinkan kalau sarang itu benar-benar ada. Saat perusahaan mengirim orang untuk melakukan survei di planet ini, mereka menangkap seorang penjahat yang mencoba merampok, yang kemudian minta dibebaskan dengan jaminan lokasi sarang ratu tersebut. Tapi mereka tidak memiliki pemanen profesional. Jadi nggak mungkin mereka itu mempekerjakan seorang penggali seperti dirinya tanpa informasi yang pasti. Jika Ezra mau, mereka bisa membaginya menjadi 3 lalu pergi dari tempat ini bersama-sama. Ezra sepertinya nggak ada pilihan lain selain menerima tawaran Damon. Lagi pula harapannya keluar dari planet ini adalah pesawat yang digunakan Damon untuk mendarat. Damon kemudian diam-diam menghubungi Si. Ia meminta putrinya tersebut mengambil senjata yang ia tinggal di tempat sebelumnya. Saat Ezra dan temannya lengah, Damon akan memberi aba-aba pada Si lalu melucuti senjata mereka. Sepanjang perjalanan, Damon terus mengajak Ezra berbicara. Perlahan, perhatian dan kewaspadaannya teralihkan. Sementara Si terus mengikuti dari belakang. Dan saat mereka lengah, Si tiba-tiba nongol menodongkan senjata. Damon dengan sigap merebut senjata Ezra dan meminta Michael menjatuhkan senjatanya. Lalu Ezra bertanya, apakah Damon berniat mengingkari janjinya? Kenapa tidak membuat semua ini menjadi mudah dan bekerja sama daripada harus bertikai satu sama lain? Tapi Damon gak peduli, lalu meminta Ezra membuka kotak miliknya yang ternyata penuh dengan permata. Seketika perhatiannya tertuju pada permata tersebut yang membuat Damon lengah. Michael mengambil senjata, lalu ia dan Damon saling menembak. Melihat ayahnya tertembak, Si menembak Michael hingga jatuh tersungkur. Tapi sayangnya Si kehabisan peluru. Ezra mengambil senjata Damon lalu meminta Si menyerah. Situasi ini pun tentu sangat tidak menguntungkan. Si buru-buru kabur ke dalam hutan sebelum Ezra menembaknya. Ezra kemudian mengecek kondisi Michael yang ternyata sudah tewas. Sementara Damon kesakitan karena peluru menembus dadanya. Lalu Ezra menembaknya agar penderitaannya berakhir. Sementara di tengah hutan, Si berlari sekencang mungkin kembali ke pesawat pendaratnya. Nah, saat akan mencoba menerbangkannya, pesawat itu ternyata mengalami kerusakan akibat pendaratan keras sebelumnya. Saat dilakukan pengecekan, kondisi fisik pesawat ternyata memang sudah tidak layak terbang ke angkasa. Sendirian di planet asing, gadis itu berusaha tetap tenang sambil mendengarkan musik favoritnya. Tapi ia lupa kalau Ezra masih berkeliaran di luar sana. Dan benar saja, tak lama berselang, Si mendengar ada suara langkah mendekat yang ternyata Ezra berhasil menemukannya. Si pun langsung menodongkan senjata lalu menembak lengan Ezra. Tapi Ezra dengan cepat merebut senjata itu lalu membuka helm pelindungnya. Hey, field kit. Lalu ia meminta Si memberikan kotak P3K untuk mengobati lukanya. Tapi karena tangannya terluka, Si dengan mudah merebut senjata dari tangan Ezra. Lalu Si bertanya, apakah Ezra membunuh ayahnya? Ia mendengar tembakan ketika berlari ke dalam hutan. Ezra pun membenarkan, secara teknis ia telah membunuh ayahnya. Lalu Ezra berkata, kalau Si mau balas dendam lebih baik cepat menembaknya. Lagi pula ia sudah cukup lelah dengan planet ini. Tapi Si tidak ingin membunuhnya. Ia meminta Ezra menunjukkan di mana pesawatnya lalu menerbangkannya ke kapal angkasa. Tapi sayangnya pesawat miliknya juga rusak yang dikarenakan terjadi pertikaian pada anggota timnya.
Awalnya, Ezra merasa senang saat bertemu dengan mereka karena ada harapan untuk pulang ke bumi. Tapi Daemon malah berbelit-belit, sampai akhirnya Daemon menawarinya mencari sarang ratu tersebut. Ia juga mengatakan tim pertama sudah mendarat duluan, menunggu kedatangan Daemon untuk melakukan penggalian. Jika perkataan Daemon benar, artinya ada pesawat angkasa pendarat lain dan mereka bisa menumpang untuk kembali ke kapal angkasa. Ezra sengaja menembak Daemon karena ia yang memintanya sendiri untuk mengakhiri penderitaannya. Tapi satu hal yang perlu si ketahui, Daemon sebelumnya mengambil kotak permata miliknya yang membuat Michael kesal lalu menembaknya. Seandainya Daemon tidak bersikap serakah, maka kematian itu tidak perlu terjadi. Selain itu, Michael juga terkena tembakan Si, jadi mereka berdua sama-sama menghilangkan nyawa orang. You don't have a ship? Well, I did. Apa boleh buat, Si terpaksa bekerja sama dengan Ezra mencari lokasi sarang ratu di mana kelompok lain itu mendaratkan pesawatnya. Mereka berdua hanya mengandalkan peta yang ditinggalkan Daemon sebelumnya. Sepanjang jalan, Si juga terus menodongkan senjata, khawatir Ezra menyerangnya. Tapi meski begitu, mereka saling membantu mengganti cairan pembersih udara di baju pelindung mereka ketika mulai habis. Could you stop? Anyways, Setelah berjalan cukup jauh, mereka bertemu dengan sekelompok orang yang disinyalir sebagai penduduk setempat, atau kelompok orang yang sudah lama tinggal dan bertahan hidup di planet ini. Ezra meminta Si menurunkan senjatanya agar tidak memancing pertikaian. Tapi nggak lama kemudian, mereka malah menjauh ke dalam hutan seakan tidak ingin berurusan dengan manusia yang bukan dari kelompoknya. we have to follow. Why? It's around its way in and now it Festus. Ezra tiba-tiba merasa kalau bekas luka tembakan di lengannya semakin terasa sakit. Meski sudah diobati, luka itu terus mengeluarkan nanah. Ada kemungkinan bekas luka itu menyerap racun yang ada di udara dan membuat lukanya semakin parah. Gak ada pilihan, mereka harus mengikuti dan mencari tempat di mana para penduduk lokal itu berada. Barangkali mereka itu punya persediaan medis yang bisa mengobati lukanya. Setelah berjalan cukup jauh, mereka berdua akhirnya menemukan pemukiman tersebut. Ezra mencoba menyapa lalu berkata kalau tangannya terluka dan ia membutuhkan bantuan medis. Tapi sebelum masuk, para penjaga itu meminta mereka meninggalkan senjata di luar. But that man died down there in the green. Seorang kepala suku bernama Oruf meminta mereka melepas helmnya karena udara di dalam tenda cukup bersih. Para penduduk lokal tersebut ternyata dulunya sama seperti mereka. Mereka adalah kelompok penggali mencari aurelak untuk menemukan permata di dalamnya. Tapi mereka berhenti menggali setelah salah satu dari mereka tewas di dalam hutan. Ezra mulai batuk karena tidak terbiasa menghirup udara kotor, gejala yang sama seperti yang dialami Daemon. Oruf kemudian memberi mereka ramuan minuman yang berfungsi membersihkan racun di dalam tubuh. Ramuan itulah yang selama ini membuat mereka mampu bertahan di planet ini. That was beautiful. Thank you for your kindness. Ezra berterima kasih atas kebaikan mereka, lalu meminta apakah mereka punya ramuan obat untuk mengobati lukanya. Jika mereka berkenan, maka Ezra akan memberikan beberapa permata yang ia miliki. Tapi Oruf tidak tertarik dengan tawarannya. Sebaliknya, Oruf malah memberi Ezra sekotak permata. Ia bermaksud melamar Si, lalu menikahkannya dengan anak lelakinya. Alasannya adalah satu-satunya wanita di kelompok ini, yaitu istrinya, meninggal dunia karena penyakit. Tidak ada wanita artinya tidak ada regenerasi keturunan. Tapi harapan itu kembali jika Ezra bersedia menyerahkan Si kepadanya. Selain permata tersebut, Oruf berjanji akan menyembuhkan lukanya. Gadis remaja itu tentu saja menolak, karena tidak mungkin ia menikah dengan orang asing di pemukiman asing bahkan di planet asing. Si buru-buru memakai baju pelindungnya lalu berlari secepat mungkin ke dalam hutan. Semakin jauh ia berlari, cadangan oksigennya semakin cepat menipis. Udara kotor mulai memenuhi baju pelindungnya. Di tengah rasa keputusasaan, Si mendengar suara transmisi radio yang menuntunnya ke sebuah tenda di mana Ezra tinggal selama ini. Lalu Ezra memberitahu kalau saat itu ia berusaha menyusulnya keluar, tapi sayangnya ia kehilangan jejaknya. Eat it. Lalu Ezra memberi Si makanan dan minuman.
Persediaan miliknya cukup banyak dan ia boleh makan sepuasnya. Tapi ada satu hal yang lebih penting. Oruf menolak memberi ramuan obat dan lukanya bertambah parah. Jika tangannya tidak dipotong, maka racun itu akan menyebar lalu menggerogoti tubuhnya. Nah, masalahnya Ezra itu tidak bisa memotongnya sendiri lalu meminta Si membantunya. Lalu Si bertanya, apa tidak ada cara lain selain memotong tangannya? Ezra menjawab, satu-satunya cara hanya ramuan obat yang dimiliki Oruf. Tapi ia lebih memilih kehilangan tangannya daripada menyerahkan Si pada mereka dan membuatnya menderita. No. Gadis itu pun akhirnya mengerti kalau Ezra ternyata tidak seburuk yang ia kira, lalu membantu memotong tangannya dengan peralatan medis milik Ezra. Dan untuk mempercepat proses, Ezra menggunakan cairan asam yang biasa digunakan untuk membunuh Aurelak. Beruntung ketika berumur 12 tahun, Si terbiasa berhadapan dengan tindakan medis seperti ini. Jadi cukup mudah mengatasi rasa takut saat memotongnya. Oh, Sorry. Setelah cukup beristirahat, mereka berdua melanjutkan perjalanan. Hubungan keduanya pun membaik dan mereka menjadi akrab satu sama lain. I can have conversations with them. go down that path. It's nice to meet you, see. Malam harinya, mereka akhirnya sampai lokasi sesuai petunjuk peta yang ditinggalkan Damon. Di sana, mereka melihat sekelompok orang dan sebuah pesawat angkasa. Ezra menduga mereka adalah para pekerja yang disebutkan Damon sebelumnya. Di antara orang-orang tersebut terdapat seorang pria berkulit merah di dalam sebuah kotak kaca. Sepertinya ia adalah tahanan yang mereka bawa, dan sudah menjadi tradisi mereka mengeksekusi tahanan dengan cara tersebut. Damon, here for the dig. Saat Ezra menemui ketua dari kelompok tersebut, ia mengaku bernama Damon, orang yang ditugaskan memanen permata. Ezra meminta maaf karena sebelumnya pesawatnya mendarat di tempat yang salah. Jadi ia harus berjalan sangat jauh yang membuatnya terlambat sampai ke tempat ini. Ketua kelompok yang bernama Miken berkata waktu semakin menipis dan mereka harus mulai menggali. Tapi sebelumnya Ezra minta kesepakatan. Ia akan menggali dan memanen sebanyak yang ia mau, tapi sebagai gantinya ia ingin menumpang pesawat itu untuk kembali ke kapal angkasa. You're late. Miken menolak karena pesawat itu sudah penuh dan semua orang yang ada di sini juga ingin pulang. Tapi Miken berjanji akan memberitahu kru agar menjemput mereka sesampainya di kapal. Ezra tentu saja nggak bodoh. Setelah mereka mendapatkan permata-permata itu, mereka tidak akan pernah kembali ke sini. Karena setelah ratu dipanen, maka Aurelak tidak akan pernah hidup lagi di tempat ini. Karena tidak ada kesepakatan, Ezra menolak menggali. Selain dirinya, tidak ada satupun dari mereka bisa memanen permata itu dengan benar. Harta itu akan terkubur selamanya di planet ini dan mereka tidak mendapatkan apapun. You are not understanding me. Perhaps the secondary hydrogen 4 offers a viable solution to this stalemate. One that will keep us all in pay. Lalu salah satu dari mereka berkata, mungkin mereka bisa mencopot tangki hidrogen sekunder pesawat tersebut. Bobotnya cukup untuk menggantikan mereka berdua. Dengan begitu, Ezra dan Si bisa ikut menumpang kembali ke kapal angkasa, tentunya setelah mereka menyelesaikan pekerjaannya. Setelah terjadi kesepakatan, Miken menunjukkan sarang yang dimaksud. Di tempat tersebut terdapat banyak sekali gundukan dan diperkirakan ada puluhan permata yang bisa mereka panen. Ezra dan Si mulai menggali. Mereka melakukan cara yang sama seperti yang Damon lakukan. Namun ketika membelah daging untuk mengeluarkan permata tersebut, Ezra kurang berhati-hati dan malah membuat permata itu rusak. Seperti yang kita tahu, Damon mengingatkan kalau memanen Aurelak haruslah sangat berhati-hati dan teliti. Salah sedikit saja permata itu akan rusak. Miken terlihat tidak senang. Ezra lalu menenangkan kalau mereka tidak perlu khawatir. Jumlah permata di dalam tanah ini puluhan, bahkan mungkin jauh lebih banyak lagi. Akan tetapi, berulang kali mereka menggali dan membelah Aurelak tersebut, Ezra gagal memanen permata dengan benar. Hal itu disebabkan Ezra hanya punya satu tangan dan tentunya kemampuan memanennya tidak sebaik dulu. Bahkan ketika Si mencoba membantu dan mempraktekkan cara yang diajarkan sang ayah, ia tidak bisa melakukannya dengan benar. Miken pun mulai kesal karena mereka membuang-buang permata lalu menodongkan senjata. Sebelum Miken menembak, Ezra menyerangnya, membenamkannya ke dalam sarang yang membuat kepalanya melepuh terkena asam organisme tersebut. Mendengar ada suara tembakan, anak buah Miken berdatangan, lalu terjadilah baku tembak di antara mereka. Ezra dan Si kabur ke dalam hutan lalu bersembunyi di balik pepohonan.
Salah satu dari mereka berhasil menemukan Ezra dan terjadilah baku hantam. Meski berhasil merobohkannya, Ezra tertusuk tajam di dadanya. Ezra meminta Si pergi ke pesawat mumpung ada kesempatan lalu terbang ke orbit. Get out of here. Tapi bukannya menuruti perkataannya, Si berencana mengambil P3K di tenda milik Mikan. Beruntung tembakan anggota Mikan sebelumnya mengenai kotak kaca yang membuat pria merah di dalamnya berhasil keluar lalu menyerang anak buah Mikan. Setelah mengambil kotak P3K, Si kembali ke Ezra lalu mengobati lukanya. Si berkata kalau dia tidak akan meninggalkan Ezra sendirian lalu bersama-sama menuju pesawat tersebut. Mereka sudah tidak peduli dengan permata ataupun harta karun di planet ini dan lebih memilih pulang ke bumi. Selang beberapa saat, pesawat meluncur meninggalkan planet itu dan akhirnya film pun selesai. Dari sini kita belajar bahwa harta dan permata tidak mampu menggantikan kesetiaan, kedamaian, ataupun nyawa manusia. Film ini juga mengajarkan bahwa sifat serakah membuat kita tidak akan pernah merasa cukup dan justru membuat kita kehilangan segalanya. Seperti yang terjadi pada Damon, seandainya ia tidak serakah, mungkin hidupnya akan selamat. Ending dari film ini sendiri sebenarnya sudah cukup bagus, tidak menggantung seperti kebanyakan film fiksi ilmiah lainnya. Pesan yang mungkin ingin disampaikan sutradara juga bisa dipahami dengan mudah. Besar kemungkinan setelah berlabuh di kapal angkasa, mereka berdua akan diminta menjelaskan atas apa yang terjadi pada anggota lainnya. Dan seandainya nantinya aktivitas mencari permata itu tetap berlangsung, setidaknya mereka itu lebih siap dengan persiapan dan peralatan yang lebih baik untuk meminimalisir resiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Itulah alur film Prospect. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.